share screen ya, saya izin share screen ya. Nah, jadi kita kan tahu kan material science itu sudah sangat berkembang sekali ya akhir-akhir ini kan, semua benda yang kita gunakan saat ini itu kan merupakan produk dari rekayasa material gitu ya. Jadi sebenarnya mata kuliah ini tuh ada kaitannya dengan fisika zat padat. Seharusnya mahasiswa itu dapat mata kuliah fisika zat padat dulu, baru kemudian masuk ke mata kuliah ke fisika material ini gitu ya. Tapi tidak apa-apa, nanti kita paralel saja sambil belajar zat padat, kita juga belajar fisika material gitu. Nah, di sini banyak sekali nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama mengenai klasifikasi material, pasti ya, klasifikasi material. Apa itu klasifikasi material? Ya, oke Mas Rosin. Ya nanti kalau misalnya nanti saya record ya. Klasifikasi material kemarin sudah membuat catatan gitu kan, catatan perbulan mengenai klasifikasi material. Jadi ada 4 macam material yang basic gitu ya. Jadi yang pertama merupakan logam, kemudian keramik, kemudian polimer, kemudian ada lagi komposit gitu. Nah, selain itu kita juga harus mempelajari karakteristik dari masing-masing material tersebut seperti apa, atau sifat fisika dari masing-masing material itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk material logam sifatnya seperti apa, kemudian keramik, polimer, dan lain-lain. Kemudian sifat fisika itu kan macam-macam, ada sifat mekaniknya, ya kan? Kemudian ada sifat listriknya seperti apa, kemudian ada sifat magnetiknya seperti apa, gitu ya. Ada mekanik, kemudian ada listrik, kemudian ada sifat magnetiknya, kemudian sifat thermalnya seperti apa, dan lain-lain gitu. Nah, kemudian mengapa kita belajar mengenai fisika material gitu ya? Karena seperti yang saya sampaikan tadi ya, saat ini kan banyak sekali kemajuan dari ilmu material. Mulai dari device yang saat ini kan semakin mengecil gitu kan, yang kemarin sudah saya jelaskan di fisika zat padat. Dari yang dulu misalnya komputer itu sebesar gedung gitu ya, tapi saat ini kan itu kan bisa kita masukkan ke kantong dalam bentuk smartphone dan lain-lain gitu ya. Jadi sebenarnya fisika material ini kan adalah mempelajari mengenai keterkaitan antara jenis bahannya, kemudian sifat bahannya, kemudian mau diaplikasikan sebagai apa. Jadi tergantung kita mau aplikasikan material itu seperti apa. Nah, itu nanti akan sangat tergantung bagaimana, misalnya begini, misalnya orang mau membuat jembatan, dengan seorang insinyur mau membuat jembatan. Nah, dia kan harus memilih material ini yang seperti apa. Misalnya jembatan itu dibangun di daerah yang rawan gempa. Artinya kan harus dipilih material-material yang fleksibel sehingga mudah untuk menahan gempa. Seperti yang jembatan San Francisco itu kan pernah hancur gara-gara angin yang tidak terlalu besar sebenarnya. Nah, ini kan sangat terkait dengan sifatnya. Berarti bagaimana dia mampu menahan tekanan hingga sekian ton, kemudian mampu menahan uliran, diulir gitu sampai seberapa besar. Nah, jadi tergantung dari material-material yang akan kita gunakan. Nah, ini kita tahu bahwa material itu kan sangat, kemarin kita sudah belajar mengenai skala-skala dalam zat padat gitu ya, dari mulai skala atomik, ini kan biasa digunakan untuk material-material nano, kemudian masuk ke material-material yang mikro, microchips dan lain-lain, itu kan masuk ke material-material mikro, kemudian ke material-material yang bisa kita lihat secara kasat mata. Di sini ada nanostructure, kemudian microstructure, kemudian macrostructure, dan yang terakhir di sini kan ini yang paling akhir kan memang ini yang macrostructure di sini. Nah, kemudian ada kalau yang nano ini kan sudah kita pelajari ya, yang saat ini berkembang itu ada misalnya karbon nanotube. Ini saat ini kan banyak sekali dikembangkan, digunakan untuk bermacam-macam ya, bisa untuk panel surya, kemudian bahkan untuk pengganti dari fiber optik dan lain-lain, pengganti kabel, itu sekarang
memakai karbon nanochip. Dia sifatnya lebih kuat, gitu kan, lebih kuat, tapi dia lebih kecil, lebih ringan, dan lebih powerful. Kemudian untuk skala-skala mikro seperti ini ya. Jadi kemudian untuk skala-skala yang bisa dilihat oleh mata. Nah, apa namanya? Misalnya ini orang membuat suatu pesawat, gitu ya. Jadi untuk membuat suatu pesawat itu tidak hanya satu bahan yang digunakan, tetapi banyak sekali bahan-bahan yang diperlukan. Misalnya seperti bagian apa, gitu ya. Misalnya bagian sayap itu kan perlu yang fleksibel tapi ringan, gitu kan, sehingga digunakan fiberglass di ujung-ujung pesawat di sini, di sambungan-sambungan pesawatnya di sini. Kemudian apa namanya, di bodinya itu kan harus mampu menahan tekanan, gitu kan, tekanan dari udara yang besar, gitu. Sehingga apa yang diperlukan? Kalau dia pakai besi terlalu berat, gitu kan, terlalu berat, sehingga dibuat suatu rekayasa material, dibuat karbon laminate composite, misalnya seperti itu, karbon laminate composite. Jadi apa namanya, laminate itu lapisan karbon dalam bentuk komposit seperti itu. Kemudian komposit itu macam-macam nanti bentuknya, ada yang laminate, ada yang bentuknya sandwich. Nah, kemudian di bagian mesin pesawatnya ini dalam bentuk karbon sandwich composite. Kemudian di bagian sambungannya di sini, ini kan untuk menyambung itu kan perlu besi, itu kan perlu besi, tapi dia supaya ringan bagaimana? Berarti kan diberikan material di sini aluminium steel, gitu. Kalau besi saja, kalau steel saja itu terlalu berat. Nah, maka dibuat aluminium steel. Kemudian ada juga bagian-bagian yang memang aluminium di sini perlu bagian-bagian yang ringan. Jadi semuanya ini tergantung dari fungsinya. Pemilihan material itu tergantung dari fungsinya untuk apa. Sehingga kita perlu tahu jenis materialnya bagaimana, kemudian sifatnya bagaimana. Jadi sifat ini akan mendasari kita dalam memilih material apa yang cocok untuk aplikasi tertentu. Misalnya mau membuat suatu panel surya atau surya cell. Nah, kita perlu material seperti apa? Yang amorf, surya amorf. Kemudian yang seperti apa? Itu kan dia mampu menyimpan energi yang tinggi. Oh, berarti kita perlu yang sifatnya seperti apa. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari lah sebagai sebenarnya kan untuk membuka wawasan saja kan, membuka wawasan para mahasiswa dunia fisika material itu seperti apa, gitu ya. Dan ini tidak menutup kemungkinan nanti kalau ada yang tertarik lebih lanjut itu bisa misalnya mengambil S2 di bidang ini, gitu kan. Banyak yang kemarin seperti Mbak Maria ya, mungkin kalian kenal, yang angkatan 2017 itu kan sekarang sedang S2 kan, dia mengambil fisika material di, kalau tidak salah mau di Jerman, di Aachen. Kemudian pas kalian di atas kalian belum pernah ketemu ya, ada Mas Egi namanya, itu juga saat ini mengambil dulu S2-nya di Taiwan bersama dengan Pak Anif itu, kemudian S3-nya sekarang di Jerman, itu dia juga mengambil fisika material. Jadi nah, siapa tahu nanti kalian tertarik gitu ya. Jadi saya sedikit mengenalkan saja, oh seperti ini dunia fisika material itu seperti apa. Jadi intinya kita akan mempelajari, gitu kan, seluk-beluknya seperti apa. Kita tergantung nanti untuk menggunakan seperti apa. Nah, gitu ya. Ini kan kalian tahu bahwa fisika material itu kan banyak sekali sekarang diaplikasikan. Seperti karbon nanochip. Ini digunakan untuk body armor atau anti peluru misalnya ya. Baju anti peluru. Nah, untuk baju anti peluru itu kan kalau zaman dulu itu kan biasa pakai besi gitu ya, anti peluru besi. Tapi kan berat gitu kan, dipakainya kan berat. Nah, kemudian orang memakai sekarang yang banyak digunakan itu adalah Kevlar. Kevlar itu apa namanya, seperti baja tapi dianyam, bajanya itu dianyam, gitu kan. Nah, sehingga lebih ringan tetapi apa namanya, dia kuat menahan peluru gitu. Nah, sekarang ada lagi namanya karbon nanochip itu digunakan juga sebagai body armor untuk menahan peluru seperti itu. Nah, ada juga sekarang material-material yang yang transparan seperti ini kan. Mungkin saya ada video sedikit di sini.
material yang transparan gitu ya. Fokus. Ya, sekarang kan ininya Android gitu ya. Sekarang kita masih menggunakan LCD. Tapi ke depan mungkin semuanya pakai ini, mungkin 2 tahun atau 5 tahun ke depan. Dimasukkan di dalam, mungkin bisa digulung, kemudian dimasukkan di dalam tas yang kecil aja muat gitu ya. Jadi seperti itu untuk teknologi fisika material di masa depan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nih untuk sebentar, mungkin perkembangan material science itu seperti apa. Ini ya, bisa kita lihat di sini. Materials that you would think would have to be from the world of science fiction. Stay tuned because we're going to unveil the science behind that. So my friend, sit back, relax, and enjoy the video. The hydrophobic material. Generally, there is some interaction between solid and liquid, but it's difficult to imagine these unique tiny drops that are unable to wet the surface of the material. Science has made some great progress in recent decades in the field of hydrophobicity and opening a wide range of applications. On this computer, ya kan on this computer bisa. Coba ya. Ya silakan. Nanti ke laptop ini bisa. Jadi ini seperti kain yang dia tidak bisa menyerap air gitu ya, tapi dia bukan plastik tapi kain seperti ini kan, lihat sini yang satu
sepatu, yang satu dia pakai ultra hydrophobic material, dia nggak basah, tapi sepatu yang satunya dia basah. The hydrophobic surface is based on the Lotus effect. This effect was discovered in the 1970s from the microscopic observations of the natural hydrophobic properties of the surface of a lotus leaf. The lotus plant is comprised of an adhesive, non-polar, and wax-like substance, which what causes the lotus effect or Jadi dia itu mengikuti karakter dari daun talas. Kalau kita lihat kan daun talas gitu ya, growing in that area. seperti itu. Dibandingkan tuh yang satu basah, yang satu tidak, dia bilang ultra hydrophobic material. Research in this field is very advanced and focused on finding a material with the highest level of water repellency to achieve a material extremely water repellent, which would be a huge help for many industrial fields. This is a live demo of a hydrophobic surface. Its water repellency is investigated by simply insulating it and dipping it in water. The insulated device is protected by water damage, which we extremely love for our smartphones during the rain. In addition, your walls can be protected from any dirt after being coated with this magic material. Triiodide. Nitrogen triiodide is one of the compounds which is highly unstable and can be detonated by contact or any surfaces. Nitrogen triiodide is a molecule consisting of a single nitrogen atom which is bonded by three iodine atoms. Its structure is similar to a pyramid with nitrogen at the tip, and iodine is much larger than those of nitrogen. Each other. You might have heard that nitroglycerin, which is another type of contact explosive, can go off when you hit it with a hammer, while iodine with its ammonia should be kept in moist conditions in a dark place where it is stable. But if it's sufficiently dried at the right moment, it can blow up from just the slightest disturbance. This explosion releases a purple iodine vapor, which is irritating and can actually be toxic with extended exposure. In fact, on April 1st, it earned the credit for being a highly explosive substance, sharing the same core as the famous nitroglycerin. Mungkin apa namanya itu sedikit gambaran, ini bisa kita lihat lagi seperti itu apa namanya perkembangan dari teknologi material itu ya. Saya selanjutkan. Nah, kemudian apa namanya saat ini kan banyak sekali ya. Ini perkembangan dari material juga ada data storage. Ini kemarin sebenarnya ada mata kuliahnya loh, tapi nggak ada yang ngambil. Ada energy storage gitu kan kemarin, tapi kok nggak ada yang ngambil, yang ngampu Pak Anif. Jadi ada suatu material yang dia memang bisa menyimpan data, bisa menyimpan energi. Ini dia tergantung dari sifat magnetik dari material tersebut. Seperti hard disk, ya kan, hard disk. Zaman dulu mungkin waktu kalian kecil itu kan hard disk dari laptop atau komputer itu kan paling besar mungkin 2 giga, 1 giga gitu ya. Atau USB gitu kan, cuman berapa mega, 250 mega. Tapi seiring dengan perkembangan zaman kan saat ini kan hadis itu kan bisa mungkin 2 tera, itu kan 3 tera seperti itu. Jadi tapi semakin kecil, laptopnya semakin kecil. Nah ini tergantung pada apa? Di sini ada sifat magnetik dari material itu bisa direkayasa gitu.
bahwasanya sekarang teknologinya malah sudah pakai cloud gitu kan, orang sudah pakai drive, pakai cloud seperti itu kan perkembangan dari material juga. Nah ini kan perkembangannya kan mungkin dari zaman dulu, ini saya waktu kuliah masih ngalamin nih sekitar tahun awal 2000 itu ya, orang masih pakai floppy disk 8 inci yang gede sekali seperti ini. Kemudian waktu saya kuliah akhir itu sudah mulai di sini nih, waktu mau lulus itu masih pakai ini. Kemudian orang pakai CD, orang pakai DVD, kemudian pakai USB. Saat ini kan orang pakai SD card gitu ya, nyimpennya udah pakai SD card yang bisa sampai mungkin 500-an mega gitu. Nah kemudian saat ini sudah beralih ke arah computing cloud itu. Ini juga perkembangan dia semakin besar kapasitas penyimpanannya, tetapi bentuknya semakin kecil. Nah, ini kan orang riset terus kan, ini bagaimana cara mencari material yang bisa digunakan untuk data storage seperti ini. Kemudian energy storage ini kan juga orang juga sekarang juga riset bagaimana cara mengumpulkan energi sebagai energi alternatif pengganti bensin gitu ya. Ini bisa sekarang bisa pakai panel surya, kemudian orang sudah mulai menggunakan mobil-mobil listrik ini ya dengan Tesla, kemudian Indonesia pun juga sudah mulai mengembangkan. Tapi mungkin yang saat ini kan kapasitas chargingnya itu maaf bentar ya Mas ya, ini mbak maaf sebentar, mbak. Nah ini apa untuk Tesla itu kan apa ngecasnya itu kan tidak sebentar gitu ya, bisa sampai 5 jam untuk bisa menempuh perjalanan 300 kilo itu bisa dicas penuh sampai 5 jam. Nah ini mungkin ke arah ke sana, bagaimana supaya fast charging itu bisa terus dikembangkan itu, sehingga nanti ngecas itu hanya seperti orang ngisi bensin ya 5 menit atau kurang dari 10 menit, tapi sudah bisa untuk menempuh perjalanan 300 kilo seperti itu. Tapi saat ini orang belum bisa untuk charging yang benar-benar fast seperti apa. Mungkin nanti saya akan kalau biasanya tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi itu saya ajak ke PUI. Kebetulan UNS kan punya pusat unggulan baterai itu ya, pabrik baterai yang ada di dekat Purwosari itu, stasiun Purwosari, bisa melihat langsung produksinya seperti apa. Itu sudah banyak digunakan untuk industri-industri. Jadi termasuk Pak Anif, nanti mungkin saya minta untuk bicara gitu ya, untuk memberikan kuliah sebentar, atau nanti jika memungkinkan kita bisa jalan-jalan ke sana gitu, untuk melihat pabrik baterai seperti apa sebagai material energy storage gitu ya. Nah bisa juga sekarang ada smart material, banyak dikembangkan smart material di dalam medicine, di dalam dunia kedokteran gitu. Jadi kalau misalnya saat ini kan misalnya orang kena kanker gitu ya, cancer, dia kan di kemoterapi itu kan dihancurkan gitu. Tapi ketika menghancurkan itu sel-sel di sekitarnya kan juga rusak. Nah ini kan ada nanomedicine gitu kan, nanomedicine. Jadi dia benar-benar bisa merusak benar-benar sel yang sel kankernya saja, dia bisa ditembak di sel kankernya saja. Ini sudah penelitian sudah ke arah ke situ ya. Jadi dia sudah ada nano yang bentuknya drug delivery gitu, nanti dia bisa mengincar sel-sel yang memang ganas di mana itu ya, itu smart material in medicine. Nah seperti ini ya, bisa juga ini untuk displaynya itu untuk dia seperti ini. Kemudian smartwatch gitu kan juga lebih kecil lagi, seperti smartphone, tapi dia dalam bentuk jam tangan gitu ya, bisa lebih kecil. Kemudian kita juga tahu bahwa zaman dulu ini saya masih ngalamin nih yang ini awal-awal itu masih Nokia yang sejuta umat ini ya, kemudian lebih kecil akhirnya sampai ke era yang smartphone seperti ini. Nah ini juga pernah dikembangkan juga seperti ini, jadi HP tetapi dalam bentuk card gitu ya, card yang tipis. Nah ini juga nanti materialnya kan material tertentu kan, supaya dia ini bukan OLED, ini biasa teknologi super thin teknologi, tapi bukan yang
itu juga ada material-material magnetik, bisa digunakan untuk magnetic resonance imaging gitu ya di kedokteran. Kemudian untuk hard disk, ini hard disk yang kecil sekali, sekarang modelnya kan sudah kecil, sudah segede bola golf gitu ya. Kemudian ini untuk hard disk yang zaman dulu seperti ini. Kemudian ada juga material-material yang logam tanah jarang, dia masuk ke golongan logam tanah jarang. Ini kan digunakan untuk misalnya untuk ke material-material ke ruang angkasa gitu ya. Di ruang angkasa itu bagaimana, kan tidak mungkin orang misalnya listriknya bagaimana untuk memenuhi kebutuhan listrik di luar angkasa. Makanya di sini kan digunakan banyak sekali panel surya sehingga dia bisa memenuhi energi listriknya sendiri gitu ya. Tapi kemudian materialnya kan juga di atas itu kan sangat dingin gitu ya, sangat dingin. Bagaimana bisa tahan logam tapi tidak membeku. Kalau dia sangat dingin kan dia bisa membeku kan. Nah kalau membeku nanti tidak bisa beroperasi mesinnya. Nah itu kan bisa dikembangkan material-material yang sifatnya seperti logam tapi dia tahan suhu yang dingin seperti itu. Nah ini seperti ini, misalnya sekarang ada pesawat Helios gitu ya, dia bisa terbang inian ya dengan ketinggian 100.000 kaki. Ini juga tapi dia apa namanya tidak pakai bahan bakar gitu ya, jadi dia pakai panel surya, jadi bisa menghasilkan energi sendiri seperti itu. Pesawat ruang angkasa dan lain-lain. Dan juga material sains ini banyak sekali digunakan di dunia agriculture, di dunia pertanian gitu ya. Kemudian food processing, apalagi di food processing ya kan, ini kan bagaimana bisa membuat kemasan-kemasan material yang dia tidak mengandung racun gitu kan. Kemudian ramah lingkungan. Zaman dulu kan kalau plastik itu kan untuk menghancurkan plastik itu kan perlu ratusan tahun gitu kan. Kemudian sekarang kan banyak dikembangkan plastik yang lebih ramah lingkungan, yang setahun 2 tahun dia sudah hancur. Itu biasanya terbuat dari pati ketela gitu ya, starch gitu ya, dari pati ketela itu dikembangkan seperti itu sebagai food packagingnya. Kemudian suplemennya juga seperti apa, sehingga obat itu nanti dia bisa lebih, ketika dia masuk ke dalam tubuh, dia ukurannya itu langsung mengecil seukuran nano, kemudian dia lebih efektif gitu ya untuk mengobati penyakit seperti itu. Nah tadi yang sudah saya ceritakan di mana ultra hydrophobic itu ya, material itu kan dia tahan air gitu, jadi tahan air, tahan debu. Tadi lihat kan ada yang disiram dengan kotoran ternyata tetap kering, itu bajunya tetap kering. Nah ini mengikuti dari prinsip daun talas gitu ya, seperti itu. Jadi nanti mungkin bajunya nggak perlu dicuci itu berhari-hari gitu ya, karena memang dia nggak bisa menyerap air gitu. Jadi dipakai aja kemudian dijemur gitu ya, supaya nggak bau keringat aja, tapi dia tidak bisa menyerap kotoran apapun gitu kan, jadi bisa terlihat. Nah itu orang sudah mengarah ke sana, ultra hydrophobic material. Nah bahkan sekarang orang sudah bisa merekayasa nanomaterial ini ya, untuk untuk chips itu bisa sudah kecil sekali seperti ini. Kemudian ini ada karbon nanotube, kemudian ada nanobot itu, robot yang ukurannya kecil dan lain-lain seperti ini ya untuk nano. Nah sekarang material itu apa sih? Material itu kan sesuatu yang disusun dan dibuat oleh bahan gitu kan. Jadi ilmu material itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sifatnya, karakter sampai ke pengolahan bahannya. Makanya nanti kan apa yang kita pelajari di sini, yang pertama itu kita akan mempelajari klasifikasinya dulu. Kita pahami dulu jenis-jenisnya apa saja. Nah, kemudian dari masing-masing jenis itu dia mempunyai sifat-sifat fisika seperti apa. Maka yang kedua nanti kita akan pelajari mengenai sifat-sifat material gitu ya. Kemudian yang ketiga nanti bagaimana cara membuat material itu. Ada teknik preparasi material gitu. Nanti teknik preparasi material. Nah, kemudian setelah itu kan kita uji kan. Setelah kita buat, kita uji. Apakah yang kita buat itu sudah sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Jadi misalnya kita mau membuat material yang sifatnya itu keras gitu. Berarti kita uji kan kekerasannya seperti apa. Nah, mengujinya bagaimana nanti kita akan pelajari. Jadi yang pertama adalah sifat material
kemudian di sini kan apa namanya, nanti pertemuan pertama sampai ke-8 saya yang mengampu, kemudian pertemuan ke-9 sampai ke-16 diampu oleh Pak Harno. Ya, jadi nanti oleh Pak Harno mungkin diajak lebih ke prakteknya, ya kan, ke apa namanya problem based learningnya. Mungkin nanti apa kalau di fisika zat padat ya, kemarin kalian sudah belajar mengenai apa struktur atom, gitu kan. Nah nanti mungkin akan dikasih kasus gitu, akan dikasih kasus oleh Pak Harno. Jadi misalnya ada uang logam lah yang paling sederhana, uang logam yang setiap hari kalian pegang, itu strukturnya seperti apa? Nanti bisa kalian tentukan. Gitu ya. Kalau di fisika zat padat enggak, kita belajar teorinya saja. Tapi di fisika material nanti akan kita praktek. Benar enggak ini misalnya strukturnya adalah heksagonal dan lain-lain seperti itu. Nanti akan banyak prakteknya dengan Pak Harno. Gitu ya. Selanjutnya kemarin kan sudah dipelajari mengenai karakteristik ya, karakteristik dari material. Saya hanya mengulas sedikit. Jika Anda mengarahkan panel surya ke langit pada malam hari, itu akan memancarkan panas ke cahaya gambar dengan lihat. Hal tersebut mungkin Anda Enggak keluar ya, enggak mau di-share. panel anti solar. Nah ini sudah keluar ya. Nah ini kan kemarin sudah kita pasir mengenai klasifikasi dari material. Saya apa namanya, saya ulas sedikit sebentar. Jadi dari ini ya, mulai 3.500 tahun sebelum Masehi itu sebenarnya orang sudah mengenal ilmu material science. Itu orang sudah menggunakan ini ya, sudah menggunakan tulang, kemudian kayu, kemudian batu gitu ya, untuk membuat alat rumah tangganya. Kemudian sudah mulai ditemukan apa namanya koper ya, apa tembaga gitu kan, tembaga yang digunakan untuk alat-alat pertaniannya. Bahkan kan udah itu kan ya, pedang dari zaman Romawi itu kan sudah sangat tajam. Bahkan kalau misalnya kalian dulu pernah melihat pameran pedang Nabi gitu ya, itu kan tahun 500-an Masehi, itu material sains sudah berkembang seperti itu, sudah bisa menciptakan pedang yang bisa tajam sekali. Nah seperti itu adalah gambaran mudah dari fisika material seperti itu. Jadi bagaimana membuat pedang yang kuat tetapi bisa tajam, itu sudah berkembang dari mulai 1500 sebelum Masehi hingga abad-abad awal Masehi gitu ya. Orang sudah menemukan steel itu, kemudian aluminium sudah mulai berkembang. Nah di abad ke-20 ini apalagi orang sudah jarang menggunakan logam yang benar-benar logam, sudah dicampur semuanya. Jadi misalnya yang paling dekat dengan kita misalnya seperti raket badminton gitu kan. Raket badminton itu kan harganya macam-macam gitu. Bahkan ada yang satu raket aja sampai 15 juta ya. Sebenarnya apa sih, dia kan pakai karbon gitu kan, istilahnya seperti karbon. Jadi dia bisa, materialnya itu ringan, raketnya itu ringan, tetapi dia kuat gitu ya, kuat dan juga lumayan fleksibel gitu kan, seperti itu. Jadi apa, perkembangan yang paling mudah itu misalnya dari material raket saja itu sudah direkayasa itu dalam bentuk komposit. Nah jadi material sainsnya itu tidak bisa dipandang dari satu sisi. Jadi prinsipnya itu apa sih, kita mau aplikasinya dulu. Jadi kalau kita memandang suatu material sains, ini aplikasinya untuk apa gitu ya, aplikasinya untuk apa. Misalnya kita mau membuat raket badminton, oh berarti kita perlu material yang kuat kan, kuat tapi ringan. Nah jadi kita harus membuat material, kita pilih misalnya jenisnya komposit itu, kemudian bagaimana sifat-sifatnya, kemudian bagaimana processingnya, dan awalnya itu pasti bagaimana strukturnya dulu ya, struktur. Maka
Pada itu saya tekankan structure itu amat penting gitu. Karena ini kalau kita tahu strukturnya, maka kita kan kemudian bagaimana cara membuatnya itu akan mengarah ke aplikasinya seperti apa, gitu ya. Jadi basicnya itu ada 3, ada logam, kemudian ada polimer, dan ada keramik, gitu ya. Jadi dan material yang keempat itu adalah komposit. Komposit itu adalah gabungan dari ketiga material ini. Bisa misalnya logam dicampur dengan keramik, logam dicampur dengan polimer, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ini ada logam, ada keramik, ada polimer. Ini di sini ya. Jadi material itu seperti ini, logam, keramik. Kalau polimer itu kan kayu itu kan sebenarnya polimer alam. Ya, polimer tapi dia dari alam, atau komposit, mungkin dia lebih ada polimernya, ada kompositnya, komposit tapi dia alami, itu adalah kain. Nah, yang pertama misalnya yang paling mudah itu logam. Logam itu kan banyak sekali digunakan ya sehari-hari, misalnya sebagai gagang pintu, kemudian panci di rumah, jendela di rumah, dan lain-lainnya. Nah, untuk logam itu dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu logam ferus dan non ferus gitu. Kalau ferus berarti kan dia mengandung ion Fe gitu kan, makanya dia disebut ferus. Dan non ferus itu selain Fe namanya aja non ferus, berarti bisa juga koper, bisa juga aluminium. Nah, seperti ini ya. Jadi karakteristiknya seperti apa? Berarti dia kan biasanya mengkilap gitu kan. Namanya logam itu kan dia pasti mempunyai sifat listrik dan termal yang baik. Nah, kemudian dia mudah untuk dibentuk, gitu ya. Kemudian dia biasanya juga dia liat, gitu ya, mudah untuk menyesuaikan atau mungkin elastis. Itu untuk material besi, gitu ya. Jadi ferus dan non ferus. Ini untuk non ferus pasti yang terdiri dari material yang non besi. Nah, kalau ferus itu bisa juga dengan steel, kemudian cast iron. Kemudian steel ini low alloy dan high alloy. Alloy itu apa sih? Alloy itu adalah campuran logam, 2 macam logam. Misalnya kita mencampur besi dengan aluminium, itu namanya alloy. Gitu ya. Jadi disebutnya dengan alloy. Alloy itu apa? Jadi tidak murni satu jenis logam saja. Nah, kalau alloy itu kan misalnya stainless steel, itu kan besi dicampur dengan chromium. Kemudian ada yang full steel di sini. Nah, kemudian ini ini teknis sekali ya. Jadi kalau misalnya steel itu dia logam karbonnya kan sudah saya katakan bahwa logamnya itu besi dicampurkan dengan karbon. Tapi kalau karbonnya itu kurang dari 1,4%, ini disebut dengan yang di sini steelnya. Kalau yang cast iron antara 3 sampai 4,5% karbonnya, seperti itu. Nah, di sini ya yang ada low carbon, medium carbon, dan high carbon. Kalau low carbon itu yang pasti kurang dari 10%, gitu ya. Ini ada yang low carbon antara 0,25% di sini ya. Kalau medium carbon itu antara 0,25 hingga 0,6%. Kalau high carbon 0,6 sampai 1,4%. Nah, kalau high alloy itu karbonnya itu semakin tinggi, gitu ya. Karbonnya semakin tinggi. Jadi apa kalau semakin banyak karbonnya? Karbon itu kan unsur yang ringan, gitu ya. Unsur yang ringan. Jadi kalau semakin banyak karbonnya, itu maka dia materialnya akan semakin ringan, gitu. Kuat tapi ringan. Jadi karbonnya itu banyak. Nah, ini ferus yang ini ya, yang non ferus, kemudian ini yang non ferus itu macam-macam. Jadi kalau misalnya brass, kemudian bronze, kemudian Al, aluminium alloy, Mg alloy, dan lain-lain, alloy, dan lain-lain. Ada non ferus material. Jadi ini yang lengkapnya seperti ini ya. Kalau logam yang non ferus itu kan banyak sekali, misalnya aluminium, kadmium, chromium, platinum, dan lain sebagainya. Ini termasuk unsur logam tetapi non Fe, gitu
gitu ya. Nah kalau non Fe biasanya dia sifat magnetiknya itu lemah gitu ya. Jadi hanya Fe dia yang mudah ditarik oleh magnet, itu adalah logam-logam yang memiliki unsur Fe. Nah kedua adalah polimer. Polimer itu apa sih? Polimer itu kan banyak sekali di sekitar kita ya. Misalnya botol aqua, kalau misalnya kalian punya botol aqua seperti ini. Nah di bawah itu kan biasanya ada tulisan, ya kan? Ada PE, ada PET, gitu kan, polyethylene apa gitu ya, polyethylene tetrafluoride. Nah gitu kan ya. Kemudian ada simbolnya. Jadi botol aluminium ini bisa dipakai sekali pakai, atau misalnya kalau misalnya kalian beli botol itu, kalau misalnya kan banyak sekali ya botol yang lucu-lucu dan murah, itu seharusnya itu botol itu hanya bisa untuk sekali pakai. Nah, dan jangan digunakan untuk suhu yang kalau polimer itu kan dia juga polimer gitu kan. Poli itu kan banyak, mer itu kan apa namanya unitnya. Jadi ini unitnya itu adalah namanya mer. Kemudian mer ini kan dia berulang, itu menjadi polimer. Nah, kan contohnya adalah plastik gitu ya di sekitar kita itu. Ini biasanya terdiri dari polimer, atau misalnya polimer alam seperti karet. Karet itu kan juga polimer. Ban mobil itu kan dari karet gitu ya. Itu adalah polimer alam gitu. Jadi terdiri polimer itu kan dari monomer. Mer unitnya tadi adalah monomer. Monomer yang dia berulang sehingga menjadi bentuknya merupakan polimer. Jadi bentuknya itu kan panjang, makanya disebut dengan makromolekul gitu. Biasanya terdiri dari atom C gitu ya. Ya backbone-nya, namanya istilahnya itu backbone-nya itu adalah atom C. Nah, kemudian ini perulangannya, ini adalah unit selnya. Unit selnya polimer itu namanya adalah monomer. Gitu. Kalau di dalam kristal itu disebut dengan unit sel, kalau di dalam polimer disebut dengan monomer. Nah, polimerisasi itu apa sih? Itu merupakan proses terbentuknya polimer dari monomer menjadi polimer. Misalnya dari etin ini ya, kemudian kita dipolimerisasi menjadi polyethylene monomer gitu. Kemudian misalnya dengan vinyl chloride gitu ya, misalnya vinyl chloride menjadi polyvinyl chloride atau PVC yang sering kita gunakan untuk pipa paralon dan sebagainya. Itu kan juga jenis-jenis polimer ya, PVC. Nah, jenisnya ada 3, yaitu termoplastik gitu ya. Biasanya dia lembut gitu ya, dan mudah untuk dibentuk ulang, recycle gitu ya. Kemudian kalau thermosetting itu biasanya lebih keras gitu ya, dan tidak mudah untuk di-recycle. Kalau elastomer itu fleksibel, contohnya adalah karet. Jadi ada 3 jenis polimer, termoplastik, thermosetting, dan elastomer. Nah, ini kan jenis-jenisnya, ini segala jenis plastik, ini biasanya dia merupakan polimer gitu ya. Kemudian elastomer itu adalah ban mobil, kemudian pokoknya dari karet-karet seperti ini biasanya adalah elastomer. Nah, sifatnya seperti apa? Dia sifatnya sebagai isolator biasanya. Jenisnya itu isolator. Dia tidak mudah untuk menghantarkan arus listrik. Kemudian mempunyai spesifik properties yang lain. Kemudian biasanya tidak tahan panas, ya kan? Namanya juga plastik. Biasanya kan dia kalau temperatur di atas 100 dia sudah meleleh seperti itu. Nah, kayu ini dia juga merupakan bisa polimer alam gitu ya. Ya seperti ini, plywood. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah keramik. Keramik itu apa sih? Jadi pengertian keramik itu sebenarnya material yang terdiri dari unsur logam dan unsur non logam. Itu namanya keramik gitu ya. Jadi misalnya silikon oxide, gelas yang sering kita gunakan untuk minum, itu kan silikonnya unsur logam, oksigennya unsur non logam. Jadi ini ya aluminium oxide dengan silikon nitrat gitu kan, dan lain-lain. Nah, ini merupakan jenis-jenis keramik. Jadi kalau misalnya kita bicara keramik itu kan kita kan mikirnya kan ya keramik gitu kan, seperti
misalnya pot apa ada yang ada tutupnya, kemudian gelas muk gitu ya, itu ke keramik juga bener gitu ya. Nah kemudian sifat keramik itu apa? Dia kelebihannya kan tahan temperatur yang panas. Misalnya kita mau membuat kopi, itu biasanya kan pakai gelas kaca atau muk gitu ya, yang terdiri dari keramik gitu. Tapi dia sifat listriknya bagaimana? Dia pasti bisa isolator, kebanyakan isolator ya, tapi bisa direkayasa dia menjadi semikonduktor atau superkonduktor, itu keramik. Jadi biasanya sekarang ini berkembangnya kalau misalnya semikonduktor atau superkonduktor itu peralatan listrik itu biasanya terdiri dari material keramik seperti ini. Yang paling tradisional itu adalah tanah liat, itu kan ya, dibuat keramik itu kan dari tanah liat. Kemudian batu bata, semen, gelas, itu ya, ini adalah keramik tradisional yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gak sadar kan, oh ternyata kita memakai jenis material keramik. Nah ini propertisnya seperti apa? Ini biasanya dia kuat gitu ya, kemudian brittle, kemudian practical and thermal isolator, mudah dibentuk ya, kemudian stabilitas chemicalnya itu bagus gitu ya, sehingga kalau misalnya kenapa kok kita memasak itu biasanya zaman dulu ya itu pakai keramik gitu kan, lebih bagus pakai keramik karena dia chemicalnya itu stabil gitu ya, ketika dia dimasak dia partikel dari keramik itu tidak masuk ke dalam masakan kita gitu. Kalau misalnya dengan logam masih memungkinkan, apalagi kalau pakai plastik gitu ya. Makanya sekarang sekarang kan kalau kemasan makanan itu kan pakai styrofoam gitu ya. Styrofoam kan sebenarnya tidak bisa untuk suhu yang tinggi, suhu yang di atas 50 derajat itu kan jangan pakai styrofoam. Itu pasti partikelnya dia kan sebenarnya kan polimer kan styrofoam itu. Jadi kalau atau plastik gitu ya, kalau misalnya kita pakai styrofoam dengan beli bubur ayam itu pakai styrofoam langsung, itu sebenarnya dari partikelnya styrofoam itu masuk ke dalam buburnya dan kita makan. Nah itu kan yang menimbulkan bisa memicu kanker dan sebagainya, itu kan seperti itu. Jadi kita paham, oh ini dia sampai di suhu berapa. Apalagi masak plastik gitu ya, masak plastik dengan suhu tinggi, itu pasti partikel monomernya, ibaratnya monomer itu pasti lepas, kemudian masuk ke dalam makanan yang kita konsumsi. Makanya jangan pakai styrofoam plastik gitu ya, plastik yang tidak food grade. Kalau food grade memang dia untuk makanan gitu, memang dia tahan suhu tinggi, biasanya harganya lebih mahal gitu ya. Bahkan yang plastik yang dipakai untuk kemasan makanan pun itu kan bisa macam-macam. Kalau yang murah dia tidak tahan suhu tinggi, kalau yang agak mahal dia bisa lebih tahan suhu tinggi, tapi tetap kurang bagus ya untuk kesehatan seperti itu. Jadi keramik itu ada konvensional keramik itu seperti batu gitu ya, keramik yang seperti batu, keramik yang seperti gelas, kemudian binder itu kan perekat gitu kan ya, perekatnya bisa semen gitu ya. Kalau keramik gelas like keramik itu adalah enamel, glasis, kemudian keramik. Artinya banyak sekali dikembangkan advance keramik, itu smart material gitu ya. Ini misalnya untuk magnetoceramik, elektroceramik, pisokeramik, optoceramik, bahkan keramik yang sifatnya itu optis gitu ya. Ini untuk panel-panel surya seperti itu. Ini kemudian yang keramik structure, misalnya untuk gunting keramik, misalnya bioceramik itu kan digunakan misalnya untuk kalau ada yang patah tulang atau tulangnya hancur gitu kan, orang yang kecelakaan tulangnya hancur di kaki, kemudian dipakai itu bioceramik, digunakan tulang pengganti atau pengganti gigi. Itu kalau misalnya giginya patah kemudian diganti dengan gigi palsu, itu biasanya dia bahannya juga bahan seramik, itu jenisnya adalah bahan keramik seperti itu. Nah jenisnya seperti ini, zirconium oxide bentuknya buk tapi bisa dibentuk menjadi
tahan panas seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti di lab kalian jumpai seperti ini, ada aluminium oxide, dia kan tahan panas. Kalau yang benar-benar aluminium oxide itu harganya mahal. Jadi misalnya gelas kecil ini 250 ml saja, ini bisa 1 jutaan. Karena dia bisa tahan sampai 1.200 gitu ya. Atau misalnya seperti ini, tapi kalau seperti ini kan banyak untuk obat dan macam-macam itu ya, tapi ada yang murah, ada yang mahal. Kalau yang benar-benar aluminium oxide itu pasti mahal, dia harganya kecil saja itu di atas 1 jutaan. Nah, seperti ini kan, misalnya untuk gunting-gunting keramik, ya kan, seperti ini, sekarang banyak dikembangkan. Kemudian juga peralatan-peralatan keramik, ini untuk mesin-mesin, komponen-komponen mesin, itu misalnya untuk baling-baling dan lain sebagainya, tapi dalam bentuk keramik. Nah ini misalnya, ini untuk tulang gini, misalnya untuk dengkulnya itu patah gitu ya, disambung dengan dengkul buatan. Ini biasanya dibuat dari keramik itu jenisnya, polietilen yang diinstrukkan seperti ini. Ini jenisnya jenis-jenis keramik seperti itu. Nah, komponen-komponen elektronik itu juga sekarang sudah mengarah ke arah yang keramik kebanyakan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kelima itu adalah komposit. Komposit tadi sudah saya sampaikan bahwa pengertian adalah terdiri dari 2 macam campuran antara 2 macam bahan. 2 macam, bisa logam dengan keramik, logam dengan polimer dan lain sebagainya. Seperti ini kan raket stainless. Ini kan campuran antara karbon dengan fiber plastik dengan logam gitu ya. Kemudian ini Kevlar ini kan biasa digunakan untuk alat-alat militer gitu kan, karena dia memang material yang kuat gitu ya, kuat tetapi dia ringan. Kemudian ini aluminium honeycomb, ini untuk komposit panel seperti itu. Atau sekarang misalnya kenapa kok sepeda Brompton itu ya, zaman dulu kan 2 tahun yang lalu mungkin lagi ngetren Brompton, kok harganya kok sampai 50 juta gitu ya, sepeda sampai 50 juta. Nah dia memang materialnya itu memang kuat, dia polymeric metric, jadi memang berbeda dengan sepeda-sepeda yang lain. Sepeda kan ternyata macam-macam gitu harganya, ada yang 2 jutaan, bahkan sampai ada yang puluhan juta, 50 juta ke atas gitu. Kan tergantung dari bahannya seperti apa gitu. Jadi dia semakin mahal gitu ya, semakin susah untuk pembuatannya, itu pasti harganya akan semakin mahal. Yang pasti dia semakin kuat ya, rangkanya itu ringan tetapi kuat. Nah itu makanya kan untuk teknologi material itu kan berkembang. Jadi itu merupakan keramik komposit gitu ya, seperti bodi pesawat terbang dan lain-lain. Itu ada yang keramik metrik, jadi basicnya itu adalah keramik dicampur dengan plastik misalnya. Ada yang keramik dicampur dengan logam, ada yang keramik dicampur dengan polimer. Nanti tergantung penggunaannya untuk apa. Gitu. Jadi komposit itu kan macam-macam ya. Misalnya untuk bodi mobil itu juga sudah tidak full besi, sekarang dicampur dengan karbon, bodi pesawat angkasa, kemudian bodi ini pesawat Formula 1 dan lain-lain, ini semuanya adalah komposit gitu ya. Jadi bukan logam, bukan keramik, tapi adalah komposit. Jadi kalau kita simpulkan, ini sebenarnya perkembangan ilmu material ini ya, dari zaman sebelum Masehi itu orang sudah mengenal ilmu material gitu ya. Ini dia biasa menggunakan batu, menggunakan kayu, menggunakan tulang. Kemudian yang sekarang yang modern ini orang sudah mengarah ke keramik komposit ya, karbon fiber komposit yang sekarang sedang tren. Jadi untuk sepeda Brompton itu pakai karbon fiber komposit, jadi bodinya itu seperti bodi Formula 1 artinya mahal harganya ya, seperti itu. Jadi ada
metal, plastik, keramik, dan komposit. Ini kalau kita simpulkan, metal itu adalah ferus dan non-ferus. Kalau metal itu kan biasanya strukturnya adalah kristal ya, tapi ada yang amorf, sedikit ada yang amorf. Kalau yang ferus itu adalah steel, stainless steel, kemudian cast iron. Kalau yang non-ferus itu aluminium, copper, titanium, tungsten, dan lain-lain. Nah, kalau plastik itu adalah termoplastik, termoset, dan elastomer. Nah, kalau yang termoplastik misalnya akrilik, kemudian PVC, pipa PVC, itu ya, nilon yang biasa dipakai untuk baju. Itu makanya kalau baju yang nilon itu kan agak panas ya, tapi kalau yang dia cotton dia lebih menyerap keringat gitu. Kemudian kalau termoset itu misalnya epoxy, kemudian polymates, kemudian phenolates dan sebagainya. Kalau elastomer itu rubber, karat gitu ya, silikon dan poliuretan. Kemudian kalau keramik itu kan macam-macam. Nih, ada yang oxide, nitrate, carbide, glass keramik, grafit, dan diamond. Kalau yang komposit itu kan misalnya tergantung dari matriknya, bisa metal matrik, keramik matrik, laminates, dan lain-lain. Nah, ini merupakan klasifikasi dari material. Sampai sini mungkin ada yang mau didiskusikan, Mas, Mbak? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Mbak. Kalau materialnya itu apakah juga ramah lingkungan ya? Itu ramah lingkungan atau tidak begitu? Yang material apa maksudnya, Mbak? Yang kayak tadi loh, yang video tadi loh, Bu, yang waterproof, sarung tangan waterproof, tisu waterproof. Yang di video Ya. Itu didesain dia ramah lingkungan, Mbak. Jadi mudah untuk dia hancur gitu ya dalam waktu tidak terlalu lama. Itu nanti ada penjelasannya. Dia biasanya material-material yang ramah lingkungan gitu. Karena dia kan bukan plastik gitu ya, Mbak ya. Kalau bukan yang tidak ramah lingkungan sebenarnya kan hanya bahan plastik saja sebenarnya. Kalau yang lain sebenarnya apalagi keramik ya, itu relatif lebih ramah lingkungan. Tapi yang jenis termoplastik itu bahan-bahan yang dia tidak ramah lingkungan. Biasanya di situ jenis-jenis polimer itu yang tidak ramah lingkungan. Tapi kan polimer kan juga sekarang sudah banyak yang biopolimer gitu. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ke, jadi setelah kita tahu jenis-jenisnya, sekarang kita pelajari sifatnya seperti apa gitu ya. Saya agak kesulitan untuk share screen sebentar. Nggak mau di-share sebentar. Nah, ini ya, sekarang kita pelajari ke sifat-sifat materialnya. Tadi kita sudah tahu bahwa materialnya itu seperti ini ya, jenis-jenisnya keramik, polimer, logam, dan komposit. Ini jadi sangat tergantung antara propertinya, performance-nya, kemudian prosesnya. Jadi tidak bisa kita mempelajari hanya satu bagian saja. Jadi ini merupakan keseluruhan material. Jadi jenisnya seperti apa, properties atau sifat-sifatnya seperti apa, kemudian performance-nya seperti apa, baru kemudian prosesnya seperti apa. Dan kita sudah tahu. Sekarang kita mengarah ke propertiesnya, gitu ya. Nah, propertiesnya itu seperti ini. Jadi kalau ini misalnya kita mau ke fungsional, aplikasinya untuk apa? Nah, baru kemudian kita mengarah ke propertiesnya. Itu kita bisa pelajari komposisinya seperti apa, kemudian sifat
misalnya di engineering gitu ya, material engineering. Jadi kita mau bikin apa sih? Misalnya kita mau bikin mesin gitu ya, mau bikin mesin yang dia yang fleksibel. Nah, nanti kita pilih jenisnya apa, sifatnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Nah, pertama ada sifat mekanik. Sifat mekanik itu adalah hubungan antara respon atau deformasi bahan terhadap beban yang bekerja. Gitu. Jadi berkaitan dengan kekuatan, kekerasan, keuletan, kekakuan, dan lain-lain. Ini adalah sifat mekaniknya, gitu ya. Jadi dia kaku tidak. Jadi kalau misalnya kita perlu mesin yang misalnya fleksibel, berarti kita harus perlu sifat itu yang ulet, bahannya itu ulet, tidak mudah patah, gitu ya. Jadi yang pertama itu ada namanya stress dan strain. Mungkin di fisika kan sangat terkait dengan ini ya, stress, strain, dengan tegangan dan tegangan. Jadi mengujinya bagaimana caranya? Ini misalnya ada kawat, gitu kan, kawat besi. Kita tarik, kita berikan tarikan. Jadi ada uji tarik. Di uji tarik itu diberikan gaya gitu ya, ke atas dan ke bawah. Bisa juga uji tekan, diberikan gaya menekan. Kemudian ada uji puntir. Nah, ada 3 macam ini untuk menguji stress dan strain. Yang pertama uji tarik, uji tekan, kemudian uji puntir. Baru kemudian kita tahu seperti apa gitu ya. Jadi uji tarik itu kan salah satu uji mekanik untuk mengetahui kekuatan bahan terhadap gaya tarik gitu ya. Nah, maka ini ditarik sampai putus. Misalnya kawat tadi ya, ditarik gitu dengan alat tarik uwut gitu sampai dia putus. Nah, sampai dia putus, berapa ini kekuatan tariknya? Nah, seperti itu. Ini adalah uji tarik. Kemudian bagaimana cara mengetahuinya? Ini kan gampang ya, kita sudah pelajari di fisika kan. Ini jadi ada tegangan dan regangan. Ini tegangan itu ada delta L per L0, ya kan? Kalau regangan F dibagi A0. F itu beban yang diberikan, A0 itu adalah luas penampang dari kawat, gitu ya. Jadi kawat yang mau kita uji itu berapa. Nah, kalau uji tekan, ya sama dengan uji tarik, hanya dia kan arahnya berbeda, gitu kan. Kalau uji tarik kan ditarik, kalau uji tekan ya tekan, itu uji tekan ya. Itu gaya diberikan berapa, luas permukaannya itu berapa, gitu. Nah, kalau torsi itu kan uji puntir, jadi dia dipuntir, gitu ya. Seperti itu. Ini kan dia prinsipnya adalah dengan prinsip hukum dengan deformasi elastis. Nah, jadi kalau misalnya dia itu logamnya itu lebih mudah patah, dia kan di sini akan langsung, dia kan di sini langsung patah, gitu ya. Seperti apa langsung patah? Tuh. Tapi ada loh. Nah, ini enggak perlu ini ya. Dan ini yang paling penting adalah keuletan. Ini adalah untuk mengukur derajat deformasi suatu material, gitu ya. Jadi bahan yang mengalami sedikit atau tidak sama sekali deformasi disebut dengan rapuh. Jadi kalau rapuh itu kan kalau ditarik sedikit dia sudah patah. Nah, itu makanya dia tidak ulet atau disebut dengan rapuh. Jadi mana bahan-bahan nanti tinggal kita pilih kan, kita uji masing-masing. Emas, aluminium, tembaga, ternyata dia mempunyai kekuatan tarik yang berapa. Jadi ini dia akan patah di berapa pascal gitu ya, megapascal gitu, kekuatan tariknya. Misalnya emas itu 19.000 pascal dia sudah patah. Kalau tembaga 29.000 pascal dia baru patah. Artinya tembaga lebih ulet, dia lebih sebenarnya kalau untuk bahan dia lebih tahan dengan uji tarikan, apalagi molybdenum ini sampai 95.000. Untuk besi aja 38.000, nikel 70.000, titanium 48.000. Ini sifat mekanik dari beberapa logam. Nah, kalau resilience itu adalah proses material untuk menyerap energi ketika mengalami deformasi elastik dan ketika beban ini dilepaskan, dan energi itu juga dilepaskan. Itu adalah resilience-nya. Ada namanya modulus resilience. Jadi ini cukup kalian kenal saja. Nah, kalau ketangguhan, toughness itu adalah kemampuan bahan untuk menyerap energi sampai patah, gitu ya. Jadi sampai patah itu dia berapa? Bahan yang ulet itu bahan yang tangguh, sedangkan bahan yang ketas itu bahan yang tidak tangguh.
mengujinya bagaimana? Ada uji kekerasan, misalnya ada Rockwell, Brenel, Vickers, dan Knoop gitu ya. Caranya adalah bagaimana? Kalau Brenel itu bahannya itu dijatuhi ini seperti bola. Nanti kalau dia bolanya itu bleseknya dalam, oh berarti materialnya ini tidak keras gitu ya. Ada lagi Vickers ini dia sambil diputer ini ya, seperti ini, hampir mirip dengan Rockwell. Kemudian Knoop nanti bisa diukur, ada uji kekerasan itu ada 4 macam, Brenel, Vickers, Knoop, dan Rockwell. Nanti tergantung mau pakai yang mana, seperti itu ya. Nah, ini model-modelnya seperti ini. Ini adalah untuk menguji kekerasannya. Jadi misalnya aluminium alloy itu ternyata dia lebih tahan dari uji kekerasan. Bisa juga nih ya, saya misalnya seperti ini. Brinell hardness test. Using the Brinell method, the hardness of a turbocharger housing is to be measured. First of all, the tester has to make himself familiar with the testing machine. The Brinell hardness test. Using the Brinell method, the hardness of a turbocharger housing is to be measured. First of all, the tester has to make himself familiar with the testing machine. A monitor and the control panel are positioned in the upper part of the machine. These are used to select and program different testing methods. Below the control panel, a microscope lens with a digital camera and an indenter are installed. These two elements are connected to each other and rotate towards the test piece as required. It is also possible to select and exchange the indenter, so different methods of hardness testing can be conducted on the same testing machine. Ini ujungnya itu yang Table untuk can be adjusted in menguji time kekerasan and the test bahannya. piece can be positioned at the correct distance to the microscope lens and the indenter. After becoming familiar with the machine, let's start the experiment. The principle of the Brinell hardness test is to press a hard spherical indenter with an exactly defined force onto the test piece, then evaluate the surface area of the indentation. The tester selects the suitable spherical indenter and inserts it into the holding device of the testing machine. Next, he puts the turbocharger house onto the support table, rotates the microscope lens into vertical position, and adjusts the correct height of the test piece. After bringing the test piece surface into focus, he selects the exact spot where the hardness test is to be made. By pushing the start button, the hardness test procedure begins. The testing machine rotates the lens back to its resting position and places the spherical indenter carefully on the test piece surface. Gradually and shock-free, the test force rises to its specified value. After maintaining the test force for a certain time, the indenter automatically lifts off again and the microscope lens pans back to its former position. The indentation can now clearly be seen on the monitor. With the control knob, the tester places 4 measuring lines on the edges of the indentation to measure its diameter. That's it. The testing machine can now calculate the Brinell hardness. The hardness value is defined as test force F in the old unit kilopond divided by the area of the indentation A in square millimeters. The result is displayed on the bottom left-hand corner of the screen and amounts to 250. Tadi untuk menguji kekerasan suatu bahan gitu ya, dengan uji Brenell gitu. Jadi ditekan gitu kan dengan identornya. Tadi kan namanya identornya gitu ya. Seperti itu.
test, a plain carbon steel with yield point phenomenon is to be tested. This is the test piece. It has a cylindrical test region with an original diameter of 10 millimeters and an original gauge length of 100 millimeters. Within this test region, distance marks have been drawn at regular intervals. They help to visualize and measure the plastic behavior of the specimen. Using a hand control, the tester moves the upper crosshead into its correct starting position. Now we can place the threaded ends of the test piece in the lower and upper grips of the testing machine. In the next step, he brings the extensometer into its working position and checks that everything is correctly prepared. Then he selects all necessary testing parameters from the control computer. Ready. The test starts when the extensometer sensor arms are carefully pressed onto the test piece. The gauge length can be measured throughout the whole tensile test. The gauge length is displayed at the bottom right-hand corner of the screen. At the beginning, it amounts to 100 millimeters. During the tensile test, the test piece is slowly and constantly elongated with a standardized speed. The force that the test piece opposes to the imposed elongation is recorded and can be seen at the bottom left-hand corner of the computer display. The material behavior can best be observed in a force elongation diagram. The force F is being plotted upwards on the vertical axis, the elongation delta L towards the right on the horizontal axis. At first, the force rises rapidly. Force and elongation are proportional and form a steep, straight line in the diagram. In this area, the material behaves elastically. If the test piece were to be unloaded from this area, it would spring back completely to its original length. In materials with yield point phenomenon, the end of the elastic area can be seen clearly. The plastic deformation starts abruptly and is accompanied by a sudden drop of force. If the test piece were to be unloaded now, it would not spring back to the original length, but instead show a permanent elongation. In the next stage of the tensile test, an almost constant force level with slight fluctuations occurs. This phenomenon is called the Ludus effect. After a certain strain, known as the Ludus strain, the force increases again. The material opposes an increasing force against the imposed elongation. It strain hardens. Up to the point of maximum force, the test piece is strained uniformly along its length. This means that the test piece gets longer and thinner, but keeps the cylindrical shape. As soon as the maximum force is reached, a neck begins to form at one point of the test piece. All further plastic deformation now only takes place at the neck, and eventually the test piece fractures there. The lower yield strength REL is defined in a similar way. The maximum force divided by the original cross-sectional area is called tensile strength Rm. In the last step, the tester swings the extensometer back into its resting position and removes the broken test piece. On the work table, he puts the fragments back together again. With the help of the distance marks, the percentage elongation after fracture can be determined. This is the permanent strain after fracture and amounts to about 30% in this example. Please note that the percentage elongation after fracture depends on the length to diameter ratio. By measuring the smallest diameter at the point of fracture, the percentage reduction of area can be calculated. Nah, seperti itu gambaran dari uji tarik ya. Uji tarik jadi kawat besi tadi ya, kawat besi yang tebal tadi itu kita tarik dengan F tertentu itu sampai dia patah dan dianalisis, itu namanya uji tarik. Dan kemudian tadi adalah uji harness dengan salah satunya adalah Brenner.
dari saya dulu ya. Jadi yang pertama tadi tentang review dari material, kemudian yang kedua dari sifat mekaniknya. Kemudian nanti dipelajari tentang sifat listrik, sifat optik, dan juga sifat thermal ya. Nanti akan saya share di Google Classroom. Nanti kan ada yang kuliah lagi ya setelah ini ya. Jadi dipelajari tentang sifat mekanik, yang saya share, kemudian sifat listrik, kemudian sifat thermal, dan juga sifat listrik ada 3 ya, listrik, thermal, dan optik di situ. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai material properties? Kalau tidak ada nih jangan lupa absennya ya, Mbak Mas. Dan saya lihat dulu. Sudah pada absen belum? Ini pesertanya ada 13 mahasiswa. Masih ada satu yang belum absen, itu Mbak Farah Apitantri. Silahkan nanti absen dulu ya, atau temannya Mas Arya, atau nanti diingatkan Mbak Farah untuk absen. Nah, oke, mungkin dari situ penjelasan dari saya. Nanti selanjutnya silahkan dipelajari secara mandiri mengenai sifat material dari sifat mekanik, kemudian sifat optik, kemudian sifat thermal ya, dan sifat listrik. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan atau komentar dulu sampai sini? Oke, jika belum ada nanti lanjut ke Google Classroom ya, saya share materi mengenai material properties. Ya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati.